Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita berhubungan dengan Bapa kita yang di sorga. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hati. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, hadirlah di tengah-tengah kami, karena kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Dalam Baptisan. Ayat inti Matius 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, Yesus adalah teladan kita dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Ia dibaptiskan di sungai Yordan, sama seperti orang-orang yang datang kepadanya harus dibaptiskan. Malaikat-malaikat sorga memandang dengan perhatian yang hangat atas pemandangan baptisan Juru Selamat itu. Dan sekiranya mata orang-orang yang memandang baptisan itu dapat dibukakan, mereka akan melihat pasukan sorga mengelilingi anak Allah ketika ia menundukkan kepala di tepi sungai Yordan. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepada Yohanes satu tanda yang olehnya ia dapat mengenal siapakah Mesias itu. Maka sekarang ketika Yesus naik dari dalam air, tanda yang dijanjikan itu pun diberikan, karena ia melihat langit terbuka dan Roh Allah seperti seekor merpati hinggap di atas kepala Kristus. Dan satu suara kedengaran dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus, penebus dunia ini, telah membuka jalan agar orang yang paling berdosa, yang paling malang, yang paling ditindas dan dihinakan boleh mendapat jalan masuk kepada Bapa, boleh mendapat tempat kediaman dalam istana-istana yang telah disediakan Yesus bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang telah bangkit bersama dengan Kristus untuk berjalan dalam kehidupan baru adalah umat pilihan Allah. Mereka suci bagi Tuhan dan diakui olehnya sebagai kekasihnya. Dengan demikian, mereka berdiri di bawah perjanjian yang suci untuk menjadikan mereka terkenal oleh menunjukkan kerendahan hati. Mereka harus memakai jubah kebenaran. Mereka terpisah dari dunia, dari rohnya, dari kebiasaannya. Dan mereka harus menyatakan bahwa mereka sedang belajar tentang Dia. Jika mereka menyadari bahwa mereka telah mati dengan Kristus, kalau mereka memelihara sumpah baptisan mereka, dunia tidak akan berkuasa untuk menarik mereka ke samping untuk menyangkal Kristus. Kalau mereka menghidupkan kehidupan Kristus dalam dunia ini, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh mendapatkan petunjuk firman-Mu yang boleh mengarahkan kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu, mengikuti akan semua teladan-Mu. Tolonglah kami hari ini Tuhan, agar kami mampu melakukan semua kegiatan kami. Tuntun langkah kaki kami kepada jalan kebenaran, sehingga yang kami peroleh ialah sukacita kebenaran. Kami tetap diyakinkan untuk senantiasa percaya kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena janji firman-Mu menjadi bagian kami. Kami mau datang menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tetap berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang bergumul. Apapun masalah yang mereka hadapi, hamba datang dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Kekuatan, kesehatan, biarlah kami boleh alami.
karena kami menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kerja kami hari ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang, jawab doa malam